Kamp konsentrasi Haidari adalah salah satu kamp konsentrasi milik SS di Yunani. Kamp ini sendiri mulai diambil alih oleh SS pada September 1943 dan berhenti beroperasi setahun kemudian. Dalam kurun waktu setahun, 25.000 orang dari berbagai latar belakang ditahan dan disiksa. Terdapat sebuah cerita yang memilukan dari dalam kamp ini. 200 orang tahanan terpaksa kehilangan nyawanya sebagai ganti dari kematian seorang perwira SS. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja inilah dia kisah lengkapnya. Di awal film, kita melihat beberapa orang yang sedang menguburkan sanak saudaranya di pekarangan gereja. Wajah mereka semua terlihat sangat sedih meratapi kematian orang tercintanya. Salah seorang di sana bernama Hara mengambil sebuah kertas dari saku tunangannya. Cerita beralih ke bulan April 1944. Kamp konsentrasi Haidari dipimpin oleh Kapten Karl Fischer. Hari itu, beberapa tahanan baru berhasil dijebloskan ke kamp Haidari. Seorang penerjemah bernama Napoleon terlihat mengenali seorang tahanan wanita yang baru masuk. Sebagai penerjemah, Napoleon tidak diperbolehkan menolong tahanan lain. Tugas dia hanyalah menerjemahkan setiap perkataan tahanan saat diinterogasi. Singkat cerita, tahanan yang baru datang tadi dipersilakan masuk dan diinterogasi. Satu-satunya wanita di sana bernama Xenia telah dituduh menyembunyikan seorang profesor Yahudi. Bukan hanya itu, terdapat juga para milisi pemberontak yang berhasil ditangkap. Karena Xenia tidak mau mengaku, dia dihajar dan dimasukkan ke sel wanita. Sementara itu, di sel laki-laki, seorang tawanan muda bernama Miltos membawa sebuah roti yang berisi pesan. Dia mengatakan terjadi pemogokan besar-besaran di jalur kereta Athena-Belgrade dan tentara merah Soviet berhasil masuk ke Odessa, Ukraina. Itu berarti sebentar lagi Yunani akan terbebas dari tangan Nazi Jerman. Setelah menyelesaikan tugasnya, Napoleon masuk ke kamar untuk beristirahat. Salah satu rekannya, yaitu Christo, terlihat marah karena Napoleon tidak menolong Xenia, kekasihnya. Singkat cerita, Napoleon melakukan tugasnya kembali sebagai penerjemah Kapten Fischer. Dia mendampingi Fischer yang sedang berlibur di sebuah situs kuno Yunani. Kapten Fischer terlihat marah karena 31 tahanannya berhasil kabur. Di saat yang bersamaan, Kapten Fischer juga memuji Napoleon karena sangat loyal dan berpendidikan. Di sisi lain, milisi pemberontak Yunani sudah bersiap menyambut kedatangan Kolonel Kurz. Akhirnya, tembakan dilepaskan dan berhasil membunuh Kolonel Kurz bersama 3 pengawalnya. Berita kematian Kolonel Kurz sampai ke Kostas dan kawan-kawan lewat sebuah roti. Keesokan harinya, Kovac, salah satu pasukan SS di sana, memilih tahanan secara acak untuk dipindahkan. Mereka semua tahu kalau ini adalah akhir dari hidupnya. Karena ketakutan, salah satu dari mereka mencoba kabur dan ditembak. Kegilaan pasukan SS terus berlanjut. Kovac mengajar Miltos di tengah lapangan. Aksi kejam Kovac menjadi tontonan para tawanan. Setelah dianiaya, Miltos menceritakan kalau dirinya dijebloskan ke kamp ini karena mencuri 4 pistol revolver milik pasukan Jerman. Miltos beraksi bersama seorang gadis, tapi gadis tersebut berhasil lolos. Hari kunjungan keluarga akhirnya tiba. Christo berkesempatan mengobrol bersama ayahnya. Rupanya, hubungan Christo dengan ayahnya terlihat tidak harmonis. Christo adalah mantan pasukan Yunani yang dijebloskan ke kamp ini oleh menteri fasis Yunani yaitu Metaxis. Sedari awal, ayahnya tidak ingin Christo menjadi tentara, melainkan menjadi sarjana.
Ayahnya yang seorang pengacara akan meminta bantuan guna membebaskan Kristo, tapi Kristo menolak dan meminta untuk mencari tahu apakah Xenia masih hidup. Sementara itu, Kostas berkesempatan bertemu dengan anaknya yang sedang hamil. Maraki mengatakan kalau dia membawakan jaket biru dengan kancing yang sudah diubah. Maraki terpaksa hidup terpisah dengan suami dan ayahnya yang dipenjara karena mereka berhaluan komunis. Kostas meminta Maraki sabar karena sebentar lagi Yunani akan bebas. Ternyata di dalam kancing jaket pemberian Maraki terdapat nama-nama kolaborator Nazi Jerman. Keesokan harinya, giliran Napoleon yang mendapat jatah bertemu dengan Hara tunangannya. Mereka berdua berkesempatan melepas rindu di balik jeruji besi. Napoleon berjanji akan membawa Hara ke Pulau Kreta, tempat yang paling dia idamkan. Kasus pembunuhan Kolonel Kurz telah sampai ke telinga Kapten Fischer. Para pemimpin camp setuju mengeksekusi 200 tawanan camp sebagai ganti dari kematian Kolonel Kurz. Die Erschießung der 100 Bewohner aus dieser Abteilung einen detaillierten Ablaufplan erstellt, der bis morgen früh um 8 Uhr... Setelah bekerja, para tahanan disuruh merangkak dan dicambuk tanpa henti. Hal ini menjadi hiburan tersendiri bagi pasukan SS. Banyak dari mereka yang kepayahan dan terus dicambuk bagaikan hewan ternak. Di tengah aksi penyiksaan ini, Napoleon disuruh menghadap Kapten Fischer. Dia mengatakan kalau bangsa Jerman adalah bangsa yang memiliki ras paling unggul di bumi dan siap mengalahkan siapa saja. Napoleon mengingatkan kalau sebentar lagi Jerman akan kalah dan menyuruh Fischer mempersiapkan diri atas kejahatan perang yang dia lakukan. Karena Napoleon telah berani berbicara seperti itu, dirinya akan dimasukkan ke dalam sel isolasi. Di dalam sel isolasi, Napoleon terus membayangkan wajah Hara dan meminta maaf karena tidak dapat berada di sisinya. Singkat waktu, Napoleon kedatangan tamu istimewa yaitu Hara. Kapten Fischer sengaja membawa Hara ke sini untuk membicarakan beberapa tawaran. Fischer langsung menuju ke inti pembicaraan, yaitu menawarkan kebebasan dan pekerjaan di Berlin untuk Hara dan Napoleon, jika Napoleon memberitahu orang yang menyelundupkan pesan lewat roti. Tapi Napoleon sadar kalau tawaran ini hanyalah jebakan agar dia dapat membocorkan nama-nama penyelundup pesan. Tentu saja Napoleon memilih bungkam dan tidak mengambil tawaran tersebut. Kapten Fischer yang kesal membentak Napoleon dan berkata tidak akan ada lagi kesempatan untuk kebebasannya. Sebelum berpisah, Hara mencium Napoleon untuk terakhir kalinya. Hara yang sedang ingin meninggalkan camp melihat Xenia yang disiksa di sebuah lorong. Tanpa disadari, pertemuan Hara dan Napoleon telah diketahui oleh Kristo. Dia merasa iri karena Napoleon selalu mendapatkan hak istimewa dari Fischer. Dia juga menyebut Napoleon sebagai pengadu, karena setiap kali Napoleon keluar dari ruangan Fischer, pasti ada saja tahanan yang dipindahkan. Ketegangan terjadi di antara mereka berdua. Napoleon mengatakan kalau peran menjadi penerjemah ini sangatlah berat. Setiap kali dia masuk ke ruangan Fischer, pasti ada saja orang yang diajar sampai lumpuh, bahkan tewas. Napoleon menceritakan keresahannya menjadi penerjemah kepada Kostas, dan dia ingin mengundurkan diri besok. Tapi Kostas menguatkan Napoleon agar terus lanjut, karena jika dia berhenti, sudah pasti Fischer akan kecewa dan membunuh Napoleon. Pagi kembali tiba. Ketika sedang bersiap untuk bekerja, sebuah pengumuman dari Napoleon terdengar. Napoleon membacakan 200 nama pilihan Kapten Fischer yang akan dipindahkan besok pagi.
Κόκκινος Σταμούλης Βασίλειος. Hampir dari seluruh rekan Napoleon berada dalam daftar itu. Mereka yang mendengar namanya dipanggil terlihat pasrah dan langsung bersiap mengemasi barangnya. Nama Christo dan Napoleon juga berada dalam daftar. Setelah selesai membaca nama dari 200 orang yang akan dipindahkan, ternyata baru diketahui kalau mereka akan dieksekusi mati. Napoleon meminta agar memberi waktu 3-4 hari untuk bertemu keluarga. Tapi sayangnya, Kapten Fisher tidak memberikan hal tersebut. Sebagai perpisahan, Kapten Fisher memberi sebuah kamus milik Napoleon. Sore hari sebelum pemindahan, Christo melakukan pekerjaannya seperti biasa. Dia mendengar 2 perwira Jerman bercakap-cakap mengenai eksekusi 200 orang tahanan di Kesarini. Ternyata selama ini, Christo juga bisa berbahasa Jerman. Itu berarti 200 orang yang dibicarakan tadi adalah Christo dan kawan-kawan. Christo yang tidak siap langsung pingsan dan terjatuh. Tentu saja Christo langsung memberitahu hal ini kepada seluruh rekannya. Kesedihan dan keputusasaan terpancar jelas dari wajah mereka. Padahal tepat besok hari, Maraki anak Kostas akan melahirkan. Selama ini, Napoleon tidak mengetahui kalau Christo juga fasih berbahasa Jerman. Padahal eksekusi mereka akan dilakukan secara diam-diam. Tapi mereka semua menolak bersedih. Mereka menghabiskan hari terakhir dengan bernyanyi dan berdansa. Suara alunan musik ikut terdengar sampai ruangan perwira. Kapten Fisher menyuruh anak buahnya agar mematikan lampu barak. Tapi bukannya berhenti, mereka malah justru semakin menjadi-jadi. Meskipun begitu, terlihat beberapa dari mereka tidak bisa menyembunyikan ketakutannya. Kapten Fisher mencoba menelpon Komandan Bloom agar mengurangi jumlah tahanan yang dieksekusi, tapi sayang permintaannya ditolak. Setelah semalaman berpesta, mereka mulai bersiap menghadapi regu tembak. Sebelum pergi, Napoleon menulis sepucuk surat untuk Hara. Singkat cerita, akhirnya mereka dibariskan di depan dan mendengar putusan dari Kapten Fisher. Aura kesedihan mulai terasa. Ke-200 orang ini akan dieksekusi sebagai ganti dari kematian Kolonel Kers yang dibunuh oleh milisi pemberontak Yunani. Eksekusi akan dilakukan di Kesarini 1 Mei tahun 1944. Tahanan wanita yang mendengar putusan dari Kapten Fisher terlihat sangat marah dan kecewa. Dari balik jendela, Xenia mengucapkan selamat tinggal kepada Christo dan berjanji akan bertemu lagi di alam selanjutnya. Sebelum diangkut ke truk, Kapten Fisher memberi kebebasan kepada Napoleon karena baginya Napoleon sangatlah berharga. Tapi Napoleon menolak karena dirinya merasa malu dengan teman-temannya jika dapat hidup dari belas kasihan. Setelah semua siap, ke-200 tahanan tersebut diangkut menggunakan truk menuju tempat eksekusi mati. Mereka mulai berjalan masuk ke arena eksekusi dengan wajah yang pasrah. Di depan mereka sudah terdapat para algojo dengan 3 buah senapan MG. Napoleon menyampaikan permintaan terakhir, yaitu mereka semua tidak mau memakai penutup mata saat dieksekusi, dan eksekusi harus dilakukan secara bersamaan untuk 200 orang. Kapten Fisher berterus terang tidak dapat menyanggupi syarat kedua karena keterbatasan senapan. Akhirnya disepakati, eksekusi akan dibagi menjadi 10 kelompok yang terdiri dari 20 orang. Kelompok pertama maju ke depan sembari bersiap di depan regu tembak. Kapten Fisher memberi aba-aba dan semua tahanan tewas di berondong. Eksekusi dilanjutkan dengan kelompok 2, 3, 4, sampai seterusnya.
Akhirnya, tibalah giliran Kostas. Seorang anak kecil meneriakan jenis kelamin cucu dari Kostas yang baru lahir hari ini. Sayangnya, Kostas tidak dapat menggendong cucu perempuannya dan harus tewas di ujung senapan regu tembak. Kali ini, di kelompok terakhir, Napoleon dan Kristo mulai bersiap-siap dan membersihkan arena eksekusi. Setelah itu, mereka dibariskan dan diberondong di depan para perwira SS. Γεια σου, πατρίδα. Παράτε! Μεταξιά. Barang-barang para tahanan yang dieksekusi mulai dikumpulkan dan diserahkan kepada keluarga. Miltos menyerahkan barang-barang milik Napoleon ke Hara tunangannya. Semua impian Hara untuk hidup bersama Napoleon di Pulau Kreta akhirnya pupus. Hara melangkah menjauh dari camp dengan wajah lesu. Dia membaca surat terakhir dari Napoleon dengan mata yang berkaca-kaca, dan film pun selesai. Segitu aja kira-kira alur cerita film kali ini. Semoga kalian suka dan sampai jumpa di video seru lainnya.